Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang pendidikan, kembali lagi bersama saya Ika dalam acara podcast Cerita Sang Pejuang. Nah, hari ini Ika sudah bersama dengan bintang tamu yang gak kalah luar biasa, yang justrunya pastinya berprestasi ya. Kepoin yuk, siapa sih bintang tamu hari ini? Halo Husnul. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pandemi ini sibuk apa nih di rumah? Atau mungkin sibuk apa? Pandemi Ya, selama ini. Kebetulan saya ada di kampus terus, nggak ada di rumah. Ngapain tuh di kampus biasanya? Organisasi terus sama beberapa kemarin kan ikut lomba terus berhasil lolos kayak gitu sih. Selamat ya. Iya, terima kasih. Sebelumnya kita ucapin selamat nih sama Husnul sama tim udah lolos pendanaan PHP 2D. Yep. Gimana nih Nul perasaannya jadi ketua tim sekaligus Gubernur Himadidas yang membawa timnya lolos pendanaan? Gak nyangka sih. Sebelumnya memang pernah ikut, tapi kan tahun kemarin tuh belum lolos. Oh, tahun kemarin. Dan sekarang diikutkan lagi, alhamdulillah lolos. Kaget juga kayak gitu, karena memang waktu itu lagi nggak bisa dihubungin kan. Terus tiba-tiba besoknya tuh Husnul selamat ya, selamat kan, kaget gitu ya, loh kenapa gitu, ternyata lolos di PHP 2D kayak gitu. Berapa orang nih dari yang ikut? Anggota sendiri 12 orang yeah. Sama Husnul juga sebagai ketua tim. Yep. Wah, selamat ya buat Husnul dan tim membawa nama STKIP PGRI Bangkalan lagi ya. Oke, dilihat dari prestasinya Husnul yang membawa STKIP nih Nul. Jadi pengen tahu ceritanya dong. Kenapa sih akhirnya memilih STKIP? Kenapa STKIP gitu? Jadi dari awal saya kelas 3 SM, dulu kan saudara saya ada di sini. Saudara kandung. Itu saya masuk kelas 3, dia lulus dari sini. Nah, saya datang dong ke wisudanya kayak gitu-gitu ya. Saya lihat acara wisudanya seperti itu, seperti biasanya. Kemudian pas pulang dia kan punya buku apa sih, kayak kalau udah lulus gitu loh, buku apa sih? Kayak buku kenangan gitu ya. Nah, buku kenangan. Nah, saya baca di situ, terus lihat prodi-prodinya kayak gitu-gitu. Nah, ngerti nggak sih kayak misalnya kalau kita udah jodoh gak bakalan kemana kayak gitu nggak sih, tahu nggak sih? Iya. Nah, jadi pas kelas 3 itu kan aku daftar dong ke sebelum ke STKIP nih. Aku daftar kemana-mana gitu kan, ke luar Madura gitu. Cuman ya karena memang jodohnya mungkin di STKIP, gitu. Balik lagi ke STKIP kayak gitu. Awalnya berarti dari situ. Ya, awalnya dari situ. Jadi sebelum jadi mahasiswa STKIP itu apa sih yang dilihat? Jadi pas baca buku kenangan itu, aku kan lihat prodinya. Beberapa prodi, awalnya kan cuma ada 5 nih. Yang terbaru itu olahraga sama PGSD. Nah, dari awal tuh saya memang pegangnya di pendidikan biologi sama PGSD. Kalau misalnya nggak lolos di biologi, pengennya di PGSD kayak gitu. Nah, karena yang biologi nggak lolos, ya udah di STKIP ada PGSD kebetulan, ya udah pilih di situ. Ada nggak keyakinan yang sampai akhirnya tuh memilih STKIP gitu? Ya mungkin karena itu sih, karena memang program studinya kayak gitu. Jadi memang cocok gitu ya dari cocok awal. banget ya dari awal kayak gitu. Kalau berbicara pandangan orang nih Nul, kayak teman-temannya Husnul misalnya ya, atau keluarga atau siapalah teman dekat gitu ya, tentang STKIP atau misalnya pilihannya Husnul gitu. Mungkin kan nggak banyak orang juga ya, maksudnya yang memandang mungkin sebelah mata masihan gitu. Jadi sikapnya Husnul ke orang-orang yang seperti itu tuh gimana gitu? Oke, boleh sombong dikit gak nih? Boleh dong. Jadi saya itu lulusan dari SMA yang katanya favorit di Bangkalan kayak gitu kan. Nah, kalau lulusan dari sana tuh kemungkinan pasti ke negeri yang ya Surabaya, Malang gitu-gitu kan. Nah, karena saya nggak lolos kan, terus saya pilihnya di STKIP. Itu ada temen deket banget Kak, temen deket dari kecil, malah dia bilang, "Hah, kamu pilih STKIP? Serius gitu? Itu swasta loh, kan masih ada tetangganya yang negeri kayak gitu." Itu bikin aku kayak yang ya udah, habisnya gimana lagi gitu kan. Emang maunya di situ gitu. Terus nanggepinnya sih senyum dan punya keyakinan kalau aku di STKIP yang nggak bakalan biasa-biasa aja, insyaallah kayak gitu. Oh, jadi nyikapinnya gitu ya, kayak percaya diri. Oh iya gitu dong, harus percaya diri memang. Wajib. Untuk keluarga sendiri mendukung nggak sama pilihannya Husnul untuk kuliah di sini? Alhamdulillah memang dari awal saya mau kemana saja itu didukung kayak gitu. Jadi pas milih STKIP pun karena memang dulu saudara di sini, kelulusan sini, akhirnya ya udah nggak apa-apa, lulusan saudaranya kan juga di situ kayak gitu. Setelah jadi bagian dari STKIP, apa sih yang dirasakan Nul? Setelah
Jadi tuh pas awal ombak nih ya, awal ospek gitu. Jadi saya ngelihat seorang mahasiswi yang berprestasi, kebetulan dari prodi IKA. Oh, bahasa Inggris. Prodi bahasa Inggris. Kemudian ya saya lihat, wah keren banget gitu ya. Oh, BWA. Yes, alright. Jadi pas, wah keren banget gitu ya. Menginspirasi Husnul gitu ya. Menginspirasi banget, dia udah pernah studi exchange gitu kan. Terus dia pernah ya Pilmapres kayak gitu-gitu. Benar-benar kayak wah pengen nih kayak gini gitu-gitu sih. Dari awal tuh pengennya kayak gitu. Cuman sampai saat ini kan belum kesampaian ya, semoga aja nanti. Amin. Kan sekarang sudah menorehkan prestasi ya. Siapa tahu bisa nanti ya gitu. Setelah menjadi bagian dari STKIP nih Nul. Jadi punya impian terbesarnya Husnul tuh apa sekarang? Selama di kuliah apa boleh setelah kuliah nih? Boleh mungkin setelah atau mungkin saat ini ada saat impian. Ini sama nanti gitu ya. Kalau yang untuk saat ini saya ngejarnya sih lulusan terbaik sih. Gitu. Amin. Masih itu selama di sini ya, masih pengennya kayak gitu. Keinginannya kayak gitu. Terus kalau untuk di setelah kuliahnya, saya kan memang nanti kan ya pengennya memang jadi guru. Dan jatuhnya kan saya ke SD ya dong, kayak gitu kan. Nah, pengennya tuh jadi guru yang bukan yang biasa-biasa aja sih, tapi juga bukan yang profesional dalam artian tuh kayak gini. Saya tahu gimana sih perasaannya siswa saya gitu. Saya tahu masing-masing perasaan siswa saya gitu. Jadi saya nggak cuman ngajar, nggak cuman ngasih materi, tapi saya benar-benar tahu apa yang pendekatan gitu ya. Benar-benar pendekatan, terus benar-benar tahu apa yang dirasain sama siswa-siswa saya seperti itu. Berarti udah pernah ngajar nggak selama ini? Kalau ngajar langsung sih mungkin praktek. Selama kuliah itu praktek di SD, tapi kalau ngajarnya itu cuman ngelesin sih gitu doang. Kalau melalui dari STKIP menurut Husnul bisa nggak sih meraih impian yang Husnul bilang tadi? Sebenarnya mau kuliah di mana aja gitu ya. Kalau kita benar-benar serius, kalau kita benar-benar menekuni itu insya Allah bisa gitu. Cuman karena saya pikir di STKIP pun saya bisa seperti itu. Jadi benar-benar selama saya di STKIP, selama saya belajar dengan sungguh-sungguh kayak gitu-gitu, insya Allah saya bisa. Tergantung diri sendiri berarti ya. Benar. Kalau untuk ini nih. Salah pilihan gitu misalnya, pernah nggak sih mikir ngerasa salah pilihan mungkin dari kampusnya atau mungkin prodinya gitu, pernah nggak berpikiran seperti itu? Kalau salah pilihan dari STKIP enggak sih, kalau dari kampus enggak, dari program studi juga enggak, dosen juga enggak, tapi pernah kayak punya ya namanya kita kan baru belajar kehidupan gitu ya. Jadi ketemu temen yang kurang serak kayak gitu-gitu sih pernah di sini gitu. Oh, berarti cuman kayak dari lingkungan gitu? Enggak, lingkungannya iya cuman temen doang. Jadi sempat bener-bener bikin kayak salah nggak ya masuk ke sini gitu-gitu. Tapi cuman karena temen sih kayak gitu. Kalau selama ini kan sekarang semester berapa nih? Semester 5. Nah, pernah nggak sih lu ngerasain kayak up and down gitu kalau ngejalanin kuliah? Ngerasain gimana? Iya kayak misalnya pernah ngerasa jenuh gitu. Oh jelas dong. Kadang-kadang rajin banget. Terus kayak kalau lagi di bawah tuh ngerasa capek-capek banget, pernah nggak sih? Gitu? Jelas. Jadi apalagi sekarang pandemi ya gitu. Siapa sih yang nggak ngerasa bosen ya gak sih? Betul. Cuman ya pernah gitu. Kayak saya tuh orangnya kalau saya orangnya santai gitu, jadi nggak pernah ngebebani. Cuman kalau sekalinya dibeban langsung nangis gitu, kayak gitu. Dan itu aku bener-bener ngerasain selama kuliah. Jadi kayak dikit-dikit nangis. Berarti itu kayak bener-bener. Iya, nggak tahu juga sih, karena mungkin capek, mungkin karena tugas-tugas gitu dan sebagainya. Ya wajar ya, namanya mahasiswa kayak gitu. Terus cara keluar dari situasi itu atau ada nggak sih motivasi diri? Balik lagi sih, saya mikirnya kayak ya udah sih kayak gini doang, terus cari jalan keluar aja kayak gitu-gitu. Terus bukan dibantu teman, tapi secara nggak langsung sih teman ngebantu kayak ya mendukung aja kayak gitu-gitu. Terus ingat keluarga juga kayak gitu-gitu sih. Terus itu bangkit lagi gitu. Udah biasa berarti gitu, ya naik turun tuh biasa. Kalau ada nggak sih Nul cerita tentang perjuangannya Husnul mau kuliah yang mungkin nggak pernah diceritain sama teman-teman atau itu ada nggak sih? Pernah nggak gini? Jadi waktu awal masuk SMA gitu kan, kita kan masuk SMA kan di itu ya, di kayak kita harus pilih mau kemana gitu kan. Nah jadi pas awal masuk SMA itu aku pengen banget kuliah di Jepang.
Ya nggak sih? Masuk SMA. Awal masuk, itu. awal-awal ya. Biasanya kan kalau kayak gitu seandainya ditekuni kan pasti bisa juga dong. Bisa. Cuman karena saya kan cuma manusia yang seonggok daging yang punya impian harapan kayak gitu-gitu kan. Iya. Jadi terus naik gitu-gitu akhirnya ngerasa kalau gak bisa deh kayaknya deh. Gak bisa deh kayak gitu-gitu. Terus pas masuk kelas 3 tuh kayak yang bener-bener guru BK tuh kayak, ayo kamu masuk mana, kamu mau lanjut kemana kayak gitu-gitu. Terus baru yang ketemu sama tentang STKIP kayak gitu-gitu. Kemudian habis itu mau lulus kan daftar SNMPTN, SBMPTN. Dulu masih zamannya SBMPTN ya, bukan UTBK. Nah itu saya pernah SNMPTN saya ngikutin. SBMPTN saya juga ngikutin, tapi yang SNMPTN itu kan dua-duanya gagal. Yang SNMPTN itu? SNMPTN sama SBMPTN dua-duanya gagal. Cuman buat saya pribadi itu yang paling sakit SBMPTN gitu. Kenapa memang? Karena SNMPTN kan memang cara kita selama belajar 3 tahun murni dong. Murni ya dari nilai rapot gitu ya? Murni dari nilai rapot. Sedangkan yang SBMPTN tuh gini loh Kak, jadi ujian kan ya SBM. Jadi setelah UNAS kan kita belajar. Setelah UNAS belajar, SNMPTN gagal, akhirnya kita dituntut buat belajar lagi buat ikut SBMPTN. Dan itu waktunya kurang lebih cuma sebulan. Iya, betul. Nah, bayangin ya, waktu itu sebulan itu saya beli buku yang setebel itu. Oh, kayak kisi-kisi gitu-gitu, itu belajar tiap malam, mecahin soal tiap malam, ya, matematika gitu-gitu kan. Dan udah seserius itu gitu belajar, tapi pas SBMPTN pas pengumuman ternyata gagal gitu, itu sakit banget kan gitu. Jadi pas SBMPTN lebih sakit sih daripada SNMPTN kayak gitu. Terus ada lagi kan ujian jalur lain kayak gitu buat masuk kampus. Iya, biasanya. Nah itu memang sengaja nggak ngikut karena faktor ekonomi juga dari keluarga gitu-gitu. Terus kurang didukung juga sih kalau lewat jalur selain 2 itu gitu. Akhirnya ngikut, ya itu balik lagi ke saudara, akhirnya pilih STKIP gitu. Nah dari hal-hal yang sulit tadi nih Nol, ada nggak sih motivasi kayak mungkin aku pengen ngerasa mau berhenti gitu tuh pernah nggak? Terus cara motivasinya tuh gimana? Kalau pengen berhenti enggak sih, mungkin balik lagi ke teman tadi. Jadi pernah nih, saya kan ikut organisasi dong kayak gitu. Terus yang namanya organisasi pasti ketemu sama teman-teman banyak gitu ya. Terus saya sempat ada di lingkungan yang benar-benar bikin saya kayak, kok teman-temannya kayak gini sih gitu loh, kok gini semua sih kayak gitu. Itu awal berarti kan? Awal banget gitu kan, kok teman-temannya gini sih. Cuman ya benar-benar kayak aku benar nggak ya masuk ke organisasi ini kayak gitu. Aku benar nggak yang ngikut jalan ke sini kayak gitu. Cuman ya balik lagi kan temen tuh ada yang nggak baik, ada yang baik. Ya, sepinter-pinternya kita milih dong kayak gitu. Cuman yang nggak baik itu saya lewatin aja gitu. Saya pikirnya ke teman-teman yang baik, yang mendukung kayak gitu. Akhirnya dari situ itu juga sebagai motivasi sih kayak gitu sih mungkin. Berarti bisa dibilang kamu ini orangnya sensitif. Sensitif nggak sih? Iya, sensitif banget. Sama orang sekitar ya. Gitu. Tapi bukan yang masuk ke apa sih yang suka menyendiri, itu bukan. Oh, agak introvert berarti. Enggak. Sekarang berbicara tentang kualitas dosen. Terus Nul, kualitas dosen di STKIP itu dari PGSD sendiri apa seluruhan nih? boleh mungkin dari PGSD dulu. PGSD dulu ya. Jadi ada dosen yang bikin saya tuh benar-benar kayak, wah gila sih, ini keren banget yang kayak gitu-gitu. Karena dari cara mengajar, beliau tuh disiplin. Terus disiplin apa aja, waktu, pakaian kayak gitu-gitu. Benar-benar sedisiplin itu. Terus teliti gitu. Teliti banget. Gitu maksudnya. Bener banget. Selama pandemi pun yang lain ya mungkin cuman presentasi. Kalau beliau enggak, beliau benar-benar ngikutin dari awal sampai akhir gitu. Beliau yang ada pertanyaan kah, pokoknya beliau yang benar-benar kayak menengahi kayak gitu. Itu meskipun selama online ya itu. Jadi dari selama daring ini juga. Selama daring itu saya suka sama dosen ini gitu. Dan selain itu juga saya suka kesehariannya. Beliau kan seorang ibu yang punya 2 anak. Nah, karena mungkin memang dari backgroundnya beliau di bimbingan konseling kayak gitu. Jadi selama beliau itu membimbing anaknya, itu benar-benar kan diposting di Instagram kayak gitu-gitu dong. Saya baca kan gitu. Nah, kok ibu ini nih keren banget gitu. Maksudnya dia ngajar anaknya sesuai teori yang dia pelajari kayak gitu-gitu. Jadi wah mau nih jadi kayak dia gitu. Jadi bisa jadi
apa ya, jadi dosen favorit gitu ya? Dosen favorit sih. Siapa sih Nul kira-kira? Boleh disebutin? Boleh lah, boleh. Ibu Miranti. Oh, ada lagi nggak misalnya yang menginspirasi Husnul? Kalau untuk PGSD sih yang perempuan itu dulu gitu sih. Itu aja sih, udahlah jangan disebutin lagi. Untuk kita berbicara target sekarang, ada nggak sih Nul target terdekat yang ingin dicapai? Target terdekat mungkin lebih ke prestasi sih, karena memang alhamdulillah kan PHP 2D sudah lolos. Mungkin ke Mbak Wiam tadi. Spesifiknya apa nih? Misalnya malu prestasi yang pengen. Malu. Boleh lah, siapa tahu kan dapat doa dari teman-teman juga nih, dapat dukungan juga. Enggak tahu deh. Malu ih. Berarti kalau misalnya kayak Mbak Wiam itu Pilmapres Ya, ya, pemilihan mahasiswa berprestasi. Ya, insya Allah. Berarti itu target terdekat saat ini ya? Enggak terdekat juga sih, karena memang itu kan pemilihannya bukan sekarang. Oh, mungkin yang terdekat tuh PKM. PKM ya? Iya, PKM. Karena PHP 2D lolos, alhamdulillah. PKM belum lolos. PKM-nya PKM belum lolos. Jadi insya Allah mau lolosin PKM dulu. Gitu. PKM dulu baru Pilmapres. Insya Allah. Kita dukung Husnul dan doakan ya teman-teman ya. Setelah itu untuk sekarang bicara tentang kualitas mahasiswa. Kualitas mahasiswa. Mahasiswa STKIP. Ya, misalnya nggak kalah saing nggak sih sama mahasiswa yang di kampus-kampus besar? Enggak dong, enggak. Nih, jadi karena satu ya tadi yang aku sebutin itu Mbak Wiam. Jadi benar-benar apalagi yang saat-saat ini nih banyak banget tuh. Jadi selain kemarin tuh lolos PHP 2D, ada yang lolos PKM dari program studi matematika. Ya. Nah itu menurut saya itu udah menunjukkan bahwa kualitas mahasiswa STKIP nggak kalah saing dengan mahasiswa negeri kayak gitu-gitu, nggak kalah saing lah dengan yang lain kayak gitu. Jadi setara gitu ya, anggap setara. Ya benar-benar setara menurut saya gitu ya. Apalagi alhamdulillah PHP 2D yang segede itu betul. Bisa lolos kan kayak gitu. Alhamdulillah, dan itu dari timnya alhamdulillah. Oke, sekarang ajang nih. Ajang apa aja yang pernah Husnul ikutin? Kemarin sempat Pilmapres sempat juga, tapi yang kampus. Seleksi kampus masih situ. Terus PHBD dulu yang dari tahun lalu sampai tahun saat ini. Itu sih mungkin. Masih itu ya? Masih itu saja. Dari ajang-ajang yang itu ada gak sih momen-momen yang mungkin gak terlupakan gitu? Misalnya dari kerja tim atau ada cerita yang susah atau gimana gitu mungkin? Itu pas PHBD yang tahun lalu. PHBD tahun lalu. Jadi tuh kan kerjanya tim ya. Kerjanya tim. Cuman ada beberapa saat yang saya harus ngerjain sendiri kayak gitu. Ngerti nggak sih kayak udahlah jangan dibanyakin dulu gitu, biar saya aja yang rampung dulu kayak gitu. Nah pernah saat itu sebelum waktu penguploadan kalau nggak salah penguploadan, saya lagi ada acara kan, maksudnya saya ada keperluan di luar kota gitu. Wih gaya banget ya di luar kota ya. Ngapain tuh di luar kota? Ya ada keperluan lah gitu. Terus diuploadnya terakhir malam ini gitu. Nah saya ke sana pulang jam 3 sore. Sedangkan kan harus bukan dikerjain sih, masih dicek dulu sama dosen pembimbing kan gitu-gitu. Akhirnya jam 3 sore balik sini, jam 3 sore pulang langsung ke kampus. Itu langsung ke kampus, langsung cek sampai malam. Sampai jam 7-an sih, enggak malam-malam banget, sampai jam 7-an baru diupload. Itu sih benar-benar soalnya saya juga merasa salah karena ada kegiatan tapi saya masih harus ngupload kayak gitu-gitu. Jadi itu sih yang paling mengenang gitu. Kalau misalnya yang lolos PHP 2D ini gimana? Yang tahun ini momen yang gak dilupain misalnya? Kalau yang tahun ini sih lebih, menurut saya ya lebih serius daripada yang kemarin. Karena memang udah tahu ya alurnya gitu ya? Udah tahu, sebelumnya udah pernah kan gitu. Cuman yang tahun lalu memang survei gitu-gitu kan. Kalau yang saat ini kan memang yang surveinya tuh nanti kan mau survei lagi. Intinya tuh yang benar-benar keluarga gitu-gitu, nanya-nanya batiknya kayak gimana, gini-gini, pokoknya benar-benar. Berarti judulnya ini tentang apa Nul yang PHP 2D? Inovasi pengembangan penjualan batik online kayak gitu. Boleh diceritain sedikit nggak tuh sih tentang apa gitu, berbagi sama teman-teman? Boleh. Jadi yang tahun ini, dari tahun kemarin ya. Jadi tahun kemarin tuh kami lihat di Tanjung Bumi itu kan terkenal akan batiknya. Nah, sedangkan isu-isu sekarang nih batik tuh selain batik ya juga banyak yang diakui oleh negara lain kan gitu dong. Nah, akhirnya dari situ kita punya pemikiran gitu, kayak pengen jual batik yang benar-benar asli dari Tanjung Bumi, tapi
yang gimana sih pemasarannya biar sampai ke nasional maupun internasional kayak gitu kan. Terus akhirnya tahun lalu itu lewat web. Jadi kita punya web penjualan khusus untuk batik Tanjung Bumi. Cuman karena nggak lolos akhirnya dibatalkan kayak gitu. Terus yang tahun ini di-upgrade lah kayak gitulah. Kita bikin aplikasinya, aplikasi penjualan khusus untuk batik Tanjung Bumi. Aplikasi tempat untuk jualan batiknya berarti. Ya, kayak ya boleh sebut merek ya, kayak Shopee, Lazada gitu-gitu. Tapi itu memang khusus untuk batik Tanjung Bumi seperti itu. Jadi kan kalau ada aplikasi kayak gitu lebih mudah dong. Jadi bisa dari nasional maupun internasional bisa beli batik Tanjung Bumi secara langsung, nggak usah jasa titip, nggak usah perlu ke Tanjung Bumi kan kayak gitu. Berarti dari tahun yang kemarin sampai tahun sekarang itu judul PHB iya, itu masih tetap tentang Tanjung Bumi, cuman yang tahun lalu tuh masih web. Jadi mungkin karena mikirnya pemesanan web gitu ya. Pemesanan pakai web. Mungkin kalau web tuh juga lebih ribet ya. Kalau aplikasi kan tinggal di-download. Terkadang orang gitu. lebih suka e-commerce kayak gitu. Lebih kan kayak gitu. Terus akhirnya kemarin tuh web, yang sekarang jadi aplikasinya kayak gitu. Berarti itu khusus untuk menjual batik-batik gitu. Khusus untuk batik Tanjung Bumi gitu. Karena nama aplikasinya sendiri BBTB, Bumi Batik Tanjung Bumi. Ditunggu ya teman-teman. Oh boleh, promosi boleh. Ya boleh. dong. Siapa tahu pengen gitu ya. Harus. Oke, terakhir. Untuk harapannya untuk dirinya Husnul sendiri sama harapan untuk kampus apa nih? Harapan saya sih gini ya Mbak. Jadi gini ya, sekarang banget tuh kayaknya harapannya ya. Gini banyak gitu. Jadi tuh sekarang tuh kayak gini loh, kayak kalau orang nanya gitu ya, kuliahnya di mana? Di STKIP. Ya, STKIP gitu doang kan. Harapan saya itu adalah kedepannya kayak yang pemikiran masyarakat tuh berubah gitu. Jadi kuliah di mana? STKIP. Wah, itu kampus yang keren loh, itu kampus yang oke loh kayak gitu-gitu. Harapan saya untuk kampus seperti itu. Harapan saya sendiri untuk pribadi ya bisa membantu STKIP lah seenggaknya meskipun sedikit kayak gitu-gitu. Terus boleh pesan enggak sama itu? Boleh, sekalian penutup boleh ya, dong. pesan. Kasih motivasi quotes boleh. Siap. Harus ini dong. Saya mengutip sih sebenarnya dari dosen. Silakan. Oke, jadi teman-teman, ada dosen yang pernah bilang gitu ke saya, kayak bukan ke saya sih, ke rame-rame gitu. Ngajar mungkin ya. Ke rame-rame. Terus bilang gini, kayak jangan takut. Bentar. Lama kayaknya ya. Lebih baik tumbuh di tempat yang kecil daripada tenggelam di tempat yang besar, seperti itu. Jadi kampus STKIP ini memang kampus yang kecil teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman benar-benar belajar di sini, benar-benar serius di sini gitu. Jadi lebih baik teman-teman yang tumbuh gitu di tempat yang kecil ini daripada teman-teman nanti milih kuliah yang kampus yang besar, kampus negeri gitu, tapi tenggelam di sana kayak gitu. Jangan bangga kalau alma mater kalian yang membuat kalian tinggi, tapi banggalah ketika kalian bisa meninggikan alma mater kalian, seperti itu. Wah, luar biasa, quotes-nya dalam banget. Makasih ya Husnul ya sudah berbagi kisah inspiratifnya. Oke, semuanya terima kasih. Itu dia kisah inspiratif dan juga kisah berprestasi dari salah satu mahasiswi PGSD dari STKIP PGRI Bangkalan. Sampai jumpa lagi ya di acara podcast cerita Sang Pejuang lainnya. Bye bye. Makasih Husnul.